Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam kesempatan yang baik ini. Saya selalu berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Dalam beberapa menit ke depan kita akan memasuki pelajaran bab 11, menghasilkan murid dengan sistem yang sederhana. Setelah lebih dari 20 tahun bergumul dengan sistem pemuridan dan telah mencoba berbagai metode, akhirnya saya menemukan bahwa suatu sistem yang dipraktekkan pasti mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Suatu sistem walaupun baik, belum tentu cocok untuk dipraktekkan pada setiap situasi atau tempat. Yang terpenting adalah bagaimana kita menerapkan substansinya dari pemuridan itu sendiri, bukan sekedar sistem atau metodenya. Pada bab ini saya akan mencoba memaparkan suatu sistem pemuridan yang telah diterapkan oleh jemaat yang saya pimpin. Sistem pemuridan ini ditemukan setelah bertahun-tahun kami melakukan studi Alkitab dan praktek di lapangan. Sistem ini mula-mula diterapkan pada pemuridan kaum pria. Kemudian disempurnakan pada waktu saya mempelajari konsep pemuridan. Komunitas inti. Anda ingin menghasilkan murid? Bagaimana caranya? Apakah saya harus lulus sekolah Alkitab terlebih dahulu? Apakah Anda perlu pelatihan intensif terlebih dahulu? Ada kabar gembira bagi kita semua. Gunakanlah sistem yang sederhana ini, yaitu komunitas inti. Apakah komunitas inti itu? Suatu wadah pertumbuhan rohani yang paling sederhana dan mudah dipraktekkan. Suatu kelompok kecil yang terdiri dari 3-2 orang menjadi wadah untuk membangun hubungan dan mengalami kehadiran Kristus di tengah-tengah mereka. Unit kecil dari komunitas sel. Sebuah wadah yang lebih berfokus kepada gaya hidup, lebih dari sekedar sebuah acara pertemuan. Gaya hidup yang dipraktekkan tersebut menghasilkan perubahan hidup sehat, bukan karena pengaruh kekuatan dari luar yang bersifat sementara, tetapi kekuatan transformasi dari dalam yang bersifat tetap. Tujuan komunitas inti untuk menggenapi amanat agung, menjadi murid maksimal dan menghasilkan murid baru. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Siapakah yang boleh mengikuti komit? Komunitas inti terbuka bagi siapa saja, asal memenuhi 2 syarat. 1. Rindu dan haus akan perubahan hidup. Mungkin saja mereka adalah orang-orang yang putus asa, gagal, dan mengalami kebutuhan hidup. Orang-orang yang merasa miskin secara rohani di hadapan Allah. Matius 5 ayat 3, Lukas 5 ayat 29 sampai dengan 32. 2. Bersedia dan setia mengikuti proses dalam komit. Hanya kepada orang yang setia, Allah akan mempercayakan hal-hal yang luar biasa. 2 Timotius 2 ayat 2. Komunitas inti dapat dijelaskan sebagai berikut. Komunitas inti terdiri dari 2-3 orang, akan bermultiplikasi menjadi 2 kelompok. Setelah orang keempat ditambahkan menunjukkan kesetiaan
3 sampai dengan 4 kali hadir. Komunitas inti membangun hubungan di luar dari hari pertemuan dengan saling mendoakan dan saling berkomunikasi, misalnya melalui telepon. Anggota komunitas inti terdiri dari kelompok yang homogen, yaitu pria dengan pria, wanita dengan wanita. Komunitas inti begitu sederhana sehingga untuk mempraktekannya tidaklah memerlukan buku pedoman, kurikulum, maupun pelatihan khusus. Komunitas inti tidak menjadikan orang lain murid seseorang, tetapi bersama-sama bertumbuh menjadi murid Kristus. Karena itu, komunitas inti tidak memerlukan pemurid, guru, atau pemimpin. Salah seorang anggota boleh saja disebut koordinator atau inisiator atau pembimbing atau pembina. Komunitas inti hanya mempraktekkan 3 agenda yang sangat sederhana tetapi sangatlah dahsyat, yaitu 1. Mengaku dosa secara korporat dan dengan penuh pertanggungjawaban. 2. Membaca merenungkan firman berulang-ulang secara lengkap dalam konteks setiap hari dan saling membagi serta tolong-menolong mempraktekkan di dalam komunitas. 3. Mendoakan calon murid yang baru secara khusus dan terus-menerus. Untuk mempermudah ketiga hal tersebut, disingkat dengan 3 huruf DNA. D yaitu doa, N atau mengaku dosa, dan A Alkitab. DNA ini mengingatkan kita akan inti kehidupan yang menyebabkan sebuah sel tubuh bertumbuh dan berlipat ganda. Dengan demikian DNA komunitas inti akan menyebabkan setiap murid Kristus bertumbuh dewasa dan berlipat ganda. Mengapa kelompok terdiri dari 2-3 orang, berdua atau lebih daripada seorang diri? Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan 12. Aman di dalam komunitas. Orang yang tidak bertumbuh di dalam komunitas akan mengalami kejatuhan. Bahkan menjauhnya seorang dari komunitas adalah tanda-tanda kemurtatan. Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 26. Seorang murid sejati tidak akan murtad. Karena itu murid sejati setia bertumbuh di dalam komunitas. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Pengkhotbah 4 ayat 10. 2. Berbuah di dalam komunitas. Murid Kristus akan berbuah bila ia ada di dalam komunitas. Seorang murid yang sendiri tidak akan berbuah secara efektif. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Pengkhotbah 4 ayat 9. 3. Bertanggung jawab di dalam komunitas. Kedewasaan tidak diukur dari usia, tetapi dari penerimaan akan tanggung jawab.
Tanpa berada di dalam komunitas, seorang tidak mungkin belajar mempertanggungjawabkan kehidupan dan perbuatannya. Karena itu, orang-orang yang setia di dalam komunitas inti kerohaniannya akan sangat cepat bertumbuh dewasa. Ibrani 3 ayat 12 sampai dengan 14. Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan 14. 4. Kebangunan rohani di dalam komunitas. Kalau tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Pengkhotbah 4 ayat 11. Betapa dahsyatnya pun api kebangunan rohani melanda seseorang, api tersebut akan menjadi padam apabila ia bersekutu di dalam komunitas. Komunitas inti adalah tempat di mana bara api rohani dapat terpelihara dalam bahkan semakin besar karena terjadinya proses saling membakar. 5. Komunitas 2-3 orang lebih fleksibel dan menjamin rasa aman. Kelompok yang terdiri dari 2-3 orang sangatlah ideal untuk membangun rasa aman dalam keterbukaan. Dan kelompok kecil ini dapat diadakan di mana saja. Juga lebih mudah mengatur waktu bersama dibandingkan dengan jumlah belasan orang. Bagaimana mempraktekkan DNA doa, mengaku dosa, dan membaca Alkitab di dalam komunitas inti? 1. Mengaku dosa. Yakobus 5 ayat 16. Pertemuan komunitas inti dimulai dari keterbukaan. Tanpa keterbukaan kita tidak mungkin saling mengenal, dan tanpa pengenalan tentu kita tidak dapat saling mengasihi dan saling membangun hubungan. Ketika rasa aman telah tercipta, maka setiap anggota dapat saling mengaku dosanya. Dosa korporat, dosa yang melukai tubuh Kristus, dan dosa-dosa yang mengikat stronghold harus diakui. Dengan pengakuan dosa, ikatan dosa dan akibat-akibatnya akan dipatahkan. Anggota komunitas ini akan dipulihkan dan disembuhkan dari keterikatan dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya, yaitu yang dalam Yakobus 5 ayat 16, 1 Yohanes 1 ayat 7. Untuk lebih mempermudah topik pengakuan dosa, dapat dibantu dengan 12 pertanyaan yang tertera pada halaman 84. Pertanyaan transformasi karakter. Komunitas ini haruslah menjadi tempat yang aman dan jujur di dalam pengakuan dosa. Setiap anggota haruslah mempunyai visi dan untuk saling membangun menuju karakter Kristus. Kita harus dapat mengandalkan kuasa transformasi dari Roh Kudus, serta terus-menerus menyingkirkan musuh utama komunitas inti, yaitu kedagingan. 2. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Matius 13 ayat 23. Tanpa menabur benih firman, kehidupan murid Kristus tidak mungkin berbuah. Komunitas inti adalah wadah yang paling ideal untuk saling tolong-menolong dalam disiplin penanaman benih firman. Anggota komunitas inti akan bersepakat untuk membaca bagian Alkitab tertentu setiap hari selama 1 minggu. Seseorang yang sudah menjadi murid menjelaskan bahwa di dalam pengamatannya untuk bertumbuh dan berbuah, seorang murid Kristus harus membaca paling sedikit 25-30 pasal dalam seminggu. Itu berarti kira-kira 4 pasal per hari. Untuk yang lebih singkat, misalnya Filipi atau Kolose, 4 pasal dibaca 7 kali seminggu. Atau membaca 1 kali sehari dari pasal 1 sampai dengan pasal 4.
Sedangkan kitab-kitab yang lebih panjang isinya dibaca dengan membaginya kira-kira 4 pasal sehari. Setelah membacanya di dalam pertemuan komunitas inti, mereka dapat saling membagi hal-hal yang telah dipelajarinya dalam pengenalannya akan firman Allah. Apabila belum seluruh anggota menyelesaikan pembacaan sesuai dengan jumlah pasal yang disepakati, maka seluruh anggota komit akan mengulanginya kembali pada minggu berikutnya. Pengulangan selain berguna untuk mendidik kedisiplinan, juga sekaligus kesempatan untuk menerima berkat ekstra lewat pengulangan. Dianjurkan pembacaan dimulai dari Matius pasal 5 sampai dengan 7, yaitu tentang khotbah di bukit, selama beberapa minggu. Setelah itu, untuk pemula dianjurkan memulai dengan kitab Yohanes, lalu Injil lainnya. Seluruh perjanjian baru dan berselang-seling dengan seluruh perjanjian lama. Walaupun demikian, ada kebebasan dalam menentukan bacaan Alkitab. Tujuan utama pembacaan firman adalah penanaman firman atau yang disebut dengan firman iman. Roma 10 ayat 8, Yosua 1 ayat 8. Penanaman firman akan menjadi memori otak dengan informasi firman sehingga Roh Kudus memiliki banyak pedang roh yang dimunculkan pada saat diperlukan. Untuk membantu lebih mempermudah perenungan firman dapat dibagi 4 pertanyaan. 1. Hal apa yang dikatakan Tuhan kepada kita hari ini? 2. Dosa apakah yang dinyatakan kepada saya? 3. Apakah yang harus saya taati? 4. Janji apakah yang diberikan Allah kepada saya? Sangat dianjurkan setiap murid mencatat keempat hal tersebut yang diperoleh dalam sebuah buku catatan renungan. 3. Berdoa bagi murid baru. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 4, Matius 9 ayat 37 sampai dengan 38. Kunci memenangkan jiwa adalah dengan mulai berdoa bagi nama-nama yang telah ditulis di dalam lembaran potongan lampiran. Nama-nama tersebut sebaiknya dipilih dari orang-orang yang cukup sering mengadakan kontak dengan kita. Cara menentukan nama-nama tersebut adalah dengan berdoa puasa dan memulai minta Roh Kudus menaruh nama-nama tertentu di dalam hati kita. Biasanya 2 atau 3 nama bagi setiap anggota. Catatlah nama-nama tersebut pada setiap kartu atau catatan kecil kita. Dan berdoalah setiap hari di rumah masing-masing untuk nama-nama yang tercantum. Ketika bertemu seminggu sekali, doakan nama-nama tersebut bersama-sama dengan sehati secara korporat. Mulailah membangun hubungan dan bersaksi. Apabila di antara nama-nama tersebut mulai menunjukkan respon, maka mereka adalah calon murid baru yang dapat diajak dalam komunitas inti ini. Apakah orang yang belum lahir baru boleh mengikuti komunitas inti? Boleh saja, asal mereka adalah orang-orang yang setia dan haus. Karena mereka adalah calon-calon kerajaan Allah, justru orang yang demikian akan sangat cepat mengalami kuasa transformasi saat mereka mengalami ketiga hal di atas. Terima kasih, mudah-mudahan pemuridan ini menjadi murid Kristus, kita bisa belajar melalui waktu-waktu yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.